Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat siang, selamat kita berbakti, bersekutu, mempermuliakan nama Tuhan. Kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, dan saatnya kita mau mendengarkan firman Allah. Haleluya. Mari siapkan hatimu agar firman Allah boleh termeterai dalam setiap kehidupan kita. Mari saudaraku kekasih, kita sama-sama membuka di dalam suratan Yakobus pasal yang pertama ayat ke-12. Yakobus pasal 1 ayat 12. Amin. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Katakan amin. Haleluya. Hari ini saya bicara tentang satu tema, bertahan. Saya ingin saudara berkata bertahan. 1, 2, 3. Haleluya. Firman Allah katakan berbahagialah orang yang bertahan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, dalam ujian. Sebab ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku, kita ada hidup di masyarakat budaya yang merayakan welcome dan farewell. Kedatangan, kehadiran, dan perpisahan. Ya, orang-orang merayakan welcome, kedatangan, kehadiran, dan orang-orang juga merayakan farewell, perpisahan. Ya, perpisahan. Kalau bayi sering kita sebut welcome baby born, ya. Bahkan sebelum bayi itu lahir 7 bulanan, ya, sudah dibuat acara menyambut bayi yang akan lahir. Kalau istilah kerennya baby shower, ya. Jadi disambut, welcome, dirayakan, diberi selamat. Ya, jadi orang yang akan memasuki satu hal yang baru diberi selamat, dirayakan. Memasuki rumah baru kita rayakan. Ya, memasuki mungkin usaha baru, menapaki usaha baru dirayakan, diresmikan. Orang-orang kasih selamat. Atau mungkin memasuki pekerjaan yang baru, kota, tempat yang baru, promosi yang baru, orang-orang merayakannya. Dan juga orang-orang merayakan farewell. Farewell itu perpisahan. Bukankah orang-orang suka merayakan perpisahan, ya? Merayakan perpisahan sekolah, tingkat SD, SMP, SMA. Bahkan perpisahan mungkin dalam satu komunitas. Atau mungkin ada teman kerja yang pindah tugas, pindah tempat kerja, pindah kota. Kita merayakan sebuah perpisahan. Atau mungkin ada yang pensiun, ya, atau mungkin perpisahan dari masa lajang, ya, dirayakan dengan teman-teman sebab dia sebentar lagi akan memasuki rumah tangga yang baru. Dia merayakan sebuah perpisahan untuk teman-teman masa lajangnya. Jadi orang-orang menaruh perhatian untuk sesuatu yang baru datang dan untuk sesuatu yang pergi. Orang-orang memberi perayaan untuk sesuatu yang datang, welcome dan farewell, dan sesuatu yang akan berpisah, sesuatu yang akan pergi. Tapi saudaraku kekasih, pernah enggak saudara melihat orang-orang merayakan orang-orang yang bertahan? Pernah enggak kita merayakan seseorang yang bertahan? Seseorang yang bertahan dalam pekerjaannya, ayo mari kita rayakan. Pernah? Orang yang bertahan di kampungnya, kita rayakan. Atau mungkin orang yang bertahan di dalam rumah tangga
Ya mungkin sangat-sangat berat untuk dihadapi, banyak masalah, tapi dia bertahan. Pernah nggak kita merayakan orang-orang yang bertahan? Atau mungkin orang-orang yang bertahan ada di satu gereja lokal, di satu penggembalaan. Pernah nggak kita memberi perhatian untuk orang-orang yang bertahan dalam pelayanan, bahkan bertahan dalam segala aspek kehidupan? Pernah nggak kita merayakannya? Hampir tidak, bahkan bisa dipastikan tidak. Ya, jarang orang merayakan sesuatu atau seseorang yang bertahan. Padahal bertahan adalah suatu prestasi yang luar biasa, prestasi yang besar. Walaupun seringkali luput dari perhatian kita, bahkan tidak dapat apresiasi dari orang-orang, tapi bertahan itu firman Allah katakan orang yang berbahagia. Amin. Berbahagia, ada satu prestasi di dalamnya. Apa arti bertahan? Bertahan itu artinya tetap pada tempatnya. Bertahan itu artinya tidak beranjak. Ya, saudara, kalau sampai firman Tuhan selesai, tidak keluar, tidak beranjak, saudara bertahan sampai firman selesai. Jadi tidak, tetap di tempatnya, tidak beranjak. Bertahan itu juga tidak mundur. Bertahan juga tidak mau menyerah. Bertahan juga artinya teguh hatinya, keras hatinya. Ya. Jadi bertahan. Firman Allah katakan, berbahagialah orang yang bertahan. Berbahagia, ucapan yang sering disampaikan sebagai ucapan selamat. Ya, orang yang menempuh hidup baru selamat berbahagia. Orang yang menikah selamat berbahagia. Orang yang punya rumah baru selamat berbahagia, selamat menikmati rumah baru. Kita katakan selamat untuk orang-orang yang mendapat sesuatu hal yang baru. Tapi Tuhan sedang berkata selamat untuk orang-orang yang bertahan. Amin. Dia katakan selamat berbahagia, hai engkau orang-orang yang bertahan, yang tetap pada tempatnya, yang tidak beranjak, yang tidak mundur, yang tidak mau menyerah, yang teguh hatinya. Saya ingin mengajak kita kepada satu kisah di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 29, ya. Satu kisah yang menarik perhatian saya. Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-29. Mari kita baca bersama-sama dengan bergantian, ya. Saya baca lebih dulu, kemudian saudara sampai di ayat 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Haleluya. Saudara kekasih, dari kisah yang kita baca ini, yang seringkali menarik perhatian pembaca, ya, yang seringkali menarik perhatian pembaca adalah Yesus yang berjalan di atas air, ya. Selain Yesus yang berjalan di atas air, juga Petrus yang kemudian dia berjalan di atas air. Itu yang menjadi sorotan kita.
Itu yang menarik perhatian kita. Selain Yesus yang berjalan di atas air, juga ada Petrus yang juga berupaya berjalan di atas air sama seperti Yesus, ya. Jadi waktu dia lihat Yesus berjalan di atas air, dia katakan, "Tuhan, suruh aku berjalan di atas air seperti Engkau," ya. Kemudian Yesus katakan, "Datanglah." Akhirnya Petrus pun keluar dari perahu dan dia berjalan di atas air. Ini yang menjadi sorotan kita, ini yang sering kita perhatikan. Tapi dengar saudaraku, pernah enggak kita memperhatikan murid-murid yang lain yang tidak beranjak dari dalam perahu, yang tetap ada di dalam perahu saat ombak itu datang? Sebab perintah Yesus di ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Ini perintah Yesus, naik ke perahu. Jadi seharusnya selama perjalanan mereka belum tiba, mereka harusnya ada di dalam perahu. Karena ini perintah Tuhan. Tetapi kita banyak menyoroti Petrus yang melakukan hal yang spektakuler. Dia keluar dari perahu dan dia berjalan di atas air. Tetapi luput dari pandangan kita Yohanes, Andreas dan teman-temannya yang lain yang tetap ada di dalam perahu, yang bertahan di dalam perahu. Kita fokus kepada Petrus yang berjalan di atas air, tetapi gagal fokus untuk melihat murid-murid yang lain yang bertahan di dalam perahu walau situasinya mencekam. Apa yang membuat kita sulit bertahan, saudaraku? Apa yang membuat kita sulit bertahan? Yang pertama, badai. Badai yang menerpa hidup kita. Itulah yang membuat kita sulit bertahan. Ayat 24 katakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika itu terjadi angin sakal, perahu mereka terombang-ambing, ada badai yang besar, ada badai yang dahsyat, dan perahu murid-murid terombang-ambing, diombang-ambingkan oleh badai, diombang-ambingkan oleh angin. Yang seringkali membuat kita tidak mampu bertahan yaitu badai yang mengombang-ambingkan perahu hidup kita, yang datang mungkin secara tiba-tiba dalam perjalanan hidup kita, membuat kita terombang-ambing, membuat kita ketakutan. Perahu itu kita gambarkan sebagai kehidupan kita. Bahkan dalam segala banyak aspek kehidupan kita. Mungkin itu rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, keimananmu, kerohanianmu. Ketika perahu itu aman, saudaraku, ketika perahu itu aman, hidupmu aman, siapapun dengan sangat mudah bertahan. Siapapun. Ketika angin itu tidak berhembus dengan kencang, ketika cuaca baik, musimnya baik, siapapun bisa bertahan. Ketika rumah tanggamu aman, tidak ada badai, suami baik-baik, anak baik-baik, istri baik-baik, ekonominya baik-baik, siapapun bisa bertahan. Ketika mungkin pekerjaanmu aman, laris, beruntung, siapapun bisa bertahan. Ketika usahamu selalu berhasil, sukses, siapapun bisa bertahan. Ketika di dalam pelayananmu tidak ada gesekan, tidak ada orang-orang yang membuat engkau lemah, siapapun bisa bertahan. Ketika engkau ada di satu tempat yang orangnya semua baik-baik saja, semua menyenangkan hatimu, siapapun dapat bertahan. Mengapa ada orang yang keluar dari perahu? Tinggalkan perahunya, tinggalkan rumah tangganya, tinggalkan pekerjaannya, tinggalkan gerejanya, tinggalkan pelayanannya, karena tidak sanggup hadapi badai. Tidak sanggup hadapi badai. Jangan lari dari badai, saudaraku. Badai gak bisa kita hindari, tapi kita hadapi. Amin. Kita hadapi sampai badai itu reda. Seberat apapun situasi yang saudara alami, perahu hidupmu mungkin sedang diterjang badai. Itu membuat engkau sulit bertahan, membuat engkau ingin menyerah, membuat engkau ingin berhenti, membuat engkau ingin mundur. Saya katakan, jangan engkau melihat kepada badai kehidupanmu, lihatlah kepada Tuhan. Amin. Bertahanlah meskipun engkau ada di tengah-tengah badai kehidupan.
angin sakal yang melanda. Sebab ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Sebab firman Allah katakan di dalam kisah ini, Yesus melihat perahu mereka diombang-ambingkan angin sakal. Kalau perahumu hari ini sedang terombang-ambing, perahu hidupmu sedang dilanda badai, tidak ada yang melihatnya, Yesus melihat. Amin. Yesus melihat, bertahanlah. Lihat ayat 33. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah Dia. Katanya, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Orang-orang yang ada di perahu, mereka tadinya menghadapi angin sakal. Perahu mereka terombang-ambing. Mereka hampir tenggelam. Mereka terancam mati. Pada akhirnya ketika mereka bertahan, di sana pun mereka menyembah Tuhan. Tuhan mereka permuliakan. Walau badai yang mereka hadapi, Tuhan membela mereka. Amin. Yang kedua, apa yang membuat kita sulit bertahan? Manusia. Ketika fokus kita kepada manusia, memandang kepada manusia, kita akan sulit bertahan. Ayat 29 berkata, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara kekasih, saat Petrus keluar dari perahu, saudara bisa bayangkan, saudara pernah naik perahu, ini bukan kapal yang besar. Ini bukan kapal pelayaran yang bisa mengangkut sekian banyak orang, bahkan kapal feri yang bisa membawa mobil, barang, dan lain-lain sebagainya. Ini perahu yang biasa dipakai untuk menangkap ikan, untuk nelayan-nelayan kecil. Saudara kalau pernah naik perahu, kalau satu orang di dalam perahu itu berdiri, apa yang terjadi? Perahu itu bisa goyang. Apalagi kalau satu orang itu coba ke kanan, perahu itu pun akan mulai ke kanan. Ketika yang satu ini berdiri ke kiri, kemudian perahu itu melenceng ke kiri. Apalagi ketika ada orang yang melompat. Saudara bayangkan, dia melompat dari perahu ke air. Pasti perahunya yang tadinya goyang semakin goyang, semakin goncang. Saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwasanya apa yang seringkali membuat kita tidak mampu bertahan adalah orang yang keluar dari perahu. Orang yang keluar dari perahu, sehingga orang-orang yang di dalam perahu itu mengalami dampaknya, mengalami goncangannya, mengalami goyangannya yang hebat. Yang seringkali bisa-bisa dia pun tenggelam, perahu itu terbalik. Saudaraku, seringkali kalau ada satu orang yang tak mampu bertahan, yang mundur, yang keluar dari perahu, kita pun ikut terombang-ambing. Kita pun ikut terombang-ambing, ikut dilanda badai, ikut bimbang dan ragu. Aku bagaimana? Apakah aku tetap di sini atau aku keluar? Dalam satu keluarga, ya, kalau pasangannya salah satu sudah keluar dari perahu, yang satunya sulit bertahan, ya, yang satunya sulit bertahan. Aku bagaimana? Apakah aku ikut keluar juga? Atau mungkin dalam pertemanan, dalam pekerjaan, komunitas, ketika satu orang sudah mundur, seringkali itu menjadi satu perhatian bagi yang lain, dan yang lain pun ikut terpengaruh karenanya. Yang lain pun ikut tergoncang karenanya. Yang lain pun ikut berpotensi mundur karenanya. Dalam satu pelayanan, dalam satu gereja, ada satu pribadi, ada satu orang yang melakukan sesuatu hal, ya, dia keluar dari perahu. Seringkali itu pun jadi goncangan. Orang-orang melihat, wah keluar, wah begini, aku bagaimana? Aku juga lah. Orang, manusia, ketika kita melihat dia sebagai fokus yang utama dari kita, maka perahu kita bukan hanya bisa goncang, perahu kita bisa terbalik. Hidup kita bisa tenggelam kalau kita melihat manusia, kalau kita memandang manusia. Orang yang berpatokan kepada manusia akan sangat mudah mundur, akan sangat mudah untuk menyerah, akan tidak sanggup untuk bertahan. Saya katakan saudaraku, seberat apapun goncangannya, kiri kananmu mungkin sudah keluar dari perahu,
Mari kita pilih tetap bertahan. Amin. Kita bertahan. Kita bertahan. Walaupun perahu itu goyang, walaupun perahu itu goncang, tapi kita bisa tetap bertahan supaya perahu itu tidak terbalik. Kita tetap bertahan di dalamnya. Sebab kita menanti pertolongan yang luar biasa, yang tidak lama lagi akan datang menyelamatkan kita. Amin. Jadi itulah yang membuat manusia tidak mampu bertahan. Badai dan manusia, orang lain. Apa kunci untuk kita bisa bertahan? Yang pertama, memandang kepada Tuhan. Kunci untuk kita bisa bertahan adalah memandang kepada Tuhan. Ayat 25 katakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus yang tadinya tidak bersama-sama dengan mereka, hanya menyuruh mereka menyeberang. Yesus tidak ikut dengan mereka di dalam perahu, tapi Yesus tahu mereka menghadapi badai. Yesus berjalan. Yesus berjalan, dan murid-murid ketika mereka melihat Yesus datang berjalan di atas air. Tetapi sangat disayangkan reaksi murid-murid ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu teriak-teriak karena takut. Saudaraku, mari di tengah-tengah badai hidupmu yang kau pandang Tuhan. Yang kau pandang Tuhan, jangan badai itu yang lebih besar sehingga badai itu menutup pandanganmu kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan datang menghampirimu, engkau tidak mengenalinya sebagai Tuhan. Justru engkau berpikir dia hantu, dia menakut-nakutimu, dia menjerumuskanmu, dia menjatuhkanmu, dia mencelakaimu. Padahal dia ingin menawarkan keselamatan bagi kita. Seringkali ketika orang dalam kesusahan, ya, ketika orang dalam badai yang begitu berat, dia nggak bisa lagi melihat Tuhan. Dia nggak bisa lagi melihat siapa Tuhan yang dia percayai selama ini. Dia nggak bisa lagi melihat orang-orang yang mendukung dia. Semua udah seperti hantu, hanya membuat dia takut, semakin takut. Saya katakan, kunci untuk engkau bisa bertahan, pandanglah kepada Yesus. Amin. Pandang kepada Tuhan. Dia sedang berjalan menghampirimu, dia sedang menyelamatkanmu. Amin. Yang kedua, ayat 27 katakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang kedua, kunci untuk bisa bertahan, dengarkan suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika murid-murid dilanda badai, ketika mereka sulit untuk bertahan, ketika mereka sudah ketakutan, ketika perahu mereka hampir tenggelam, Yesus datang kepada mereka dan Yesus menyampaikan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada suara Tuhan yang berkata, tenang, tenang, jangan takut. Saudaraku, ketika engkau dalam persoalan, dalam masalah, dalam ujian yang berat, suara siapa yang engkau dengar? Suara siapa yang lebih banyak engkau dengar? Apakah suara firman, suara Tuhan, nasihat firman, atau suara-suara yang lain yang justru membuat engkau semakin lemah? Saya katakan, dengarkan suara Tuhan. Tuhan menyuruh kita, tenanglah di dalam perahu. Aku ini, jangan takut. Bertahanlah di dalam perahu. Jangan keluar dari perahu. Aku ini, jangan takut. Amin. Amin. Saudara kekasih, sangat kecil bagi Allah menyuruh badai itu diam. Yang susah menyuruh kita diam. Ya. Manusia disuruh diam lebih sulit daripada badai. Berulang kali Allah menghardik badai, angin, diam. Dia diam. Coba manusia, mamaknya sudah sampai suaranya 7 oktav, kedengaran sampai ke simpang diski, nggak diam juga, ya kan? Manusia paling susah disuruh diam. Saudara kasih, badai itu akan Tuhan perintahkan untuk diam, tetapi engkau harus tenang. Amin. Tenanglah. Tuhan katakan, ini aku, ini aku. Ketika seperti seorang ibu yang melihat anaknya menangis, dia menggendongnya, ini mama, nah ini mama, ini mama.
Seharusnya anak itu tidak menangis lagi kalau dia kenal itu mamanya. Tetapi ketika ada yang lain yang mengangkat dia, menggendong dia, ini mama, oh dia lihat bukan mama, makin nangis karena dia tidak mengenalnya. Adakah engkau mengenal Tuhanmu? Amin. Seharusnya ketika engkau dalam masalah badai yang seberat apapun, ketika Tuhan katakan ini aku anakku, ini aku, harusnya engkau tenang. Amin. Engkau tenang. Jangan ribut. Manusia paling ribut kalau ada badai. Teriak-teriak kalau ada masalah. Coba kalau lagi ada berkat, keep silent. Tak ada dengar suaranya. Tak ada beritanya. Gak ada yang tahu. Gak mau bersaksi. Gak mau ceritakan berkat Tuhan. Tapi kalau badai, cepat-cepat saksikan. Aku mengalami kesusahan, Om. Aku begini, Tante. Banyak masalahku. Cepat-cepat datang mengadu, saksikan, minta doa. Enggak masalah. Itulah memang Tuhan tempatkan kami ada buat saudara. Tapi kalau datang berkat, Om, Tan, ya, datang juga. Jangan waktu ada badai aja baru datang, ada berkat pun datang. Amin. Kecil kali. Ini yang suka datang pas badai aja ini ya. Amin. Belajar dengar suara Tuhan ketika badai itu menerpamu. Jangan hanya kata mau didengar Tuhan. Seringkali kita hanya mau didengar Tuhan, hanya mau didengar, tapi tak mau mendengar. Ya. Ketika badai sebesar apapun dalam rumah tanggamu, kepada anak-anakmu, kepada pekerjaanmu, kepada kehidupanmu, penyakitmu, apapun itu, saya katakan bentuk apapun itu, tenanglah. Firman Allah katakan, ini aku, jangan takut. Amin. Dengarkan suara Tuhan, jangan dengar suara yang lain. Jangan dengar suara yang melemahkanmu, jangan dengar suara yang menjatuhkanmu, jangan dengar suara yang menghimpitmu, tapi dengar suara Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kunci untuk dapat bertahan, Roh Kudus. Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat yang ke-11 kita baca. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam roh itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang paling penting dan terutama bagi kita supaya engkau dapat bertahan tidak lain adalah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah pribadi yang menguatkan kita, pribadi yang meneguhkan kita, pribadi yang menopang kita sehingga kita bisa bertahan. Efesus 6 katakan itu senjata kita. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu bertahan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu penuh dengan tipu muslihat. Jadi kalau ada manusia yang penuh juga dengan tipu-tipu muslihat, sudah tahu kita siapa bapaknya. Ya, kalau Tuhan pastinya tidak itu. Iblis penuh dengan tipu muslihat. Dia akan berjuang supaya kita jatuh. Dia akan berjuang supaya kita mundur. Dia berjuang supaya kita tidak sanggup bertahan. Itulah musuh kita. Dikatakan ayat 12. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ini tubuh ini darah dan daging. Kalau melawan manusia mudah saudara. Gampang. Apalagi kalau yang kuat-kuat ya. Sekali tumbuk jatuh ya kan. Om kadang-kadang seringkali dia hampir jatuh ke dalam pencobaan. Kalau ada yang sok-sok preman ya kan, dia ingat darah premannya yang dulu. Udah sekali kupukul kau, jatuhnya kau katanya. Tapi ya karena kuasa Roh Kudus nggak pakai itu ya kan. Jadi melawan manusia mana yang lebih mudah, melawan darah dan daging atau melawan roh? Yang paling mudah melawan darah dan
manusia mudah dapat kita lihat, tetapi melawan roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah di udara, kuasa-kuasa kegelapan, ini tidak bisa kau kalahkan dengan tubuhmu, dengan kekuatanmu, tetapi hanya kuasa Roh Kudus yang bisa mengalahkannya. Amin. Roh dilawan dengan roh, roh dilawan dengan Roh Kudus. Amin. Jadi kuasa-kuasa kegelapan, saudara, kehidupan kita itu diikuti dengan kuasa-kuasa kegelapan yang selalu ingin menjatuhkan kita. Tipu muslihatnya banyak. Ada roh-roh jahat di udara, ya, ada penguasa-penguasa dunia ini yang membuat kita jatuh. Itulah musuh kita. Jadi bagaimana caranya supaya kita bertahan? Kita harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Itu senjata kita. Berdoa setiap waktu, dikatakan di ayat 18. Berdoa, berjaga-jaga di dalam roh. Itulah kekuatan kita. Apapun yang menggoncangkan perahu hidupmu, saya katakan kalau Roh Kudus berdiam dalam kehidupanmu, engkau diam, Roh Kudus yang berperang. Amin. Roh Kudus yang berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan di udara, engkau akan menerima kemenangan. Saya percaya saudara pasti mampu bertahan. Mungkin ada yang sudah ingin menyerah, dalam pekerjaannya banyak tekanan, berat, ingin keluar. Tapi kalau keluar dari pekerjaan, apalah makan kami, ya. Tekanan di pekerjaan itu nggak mudah. Makanya kadang-kadang kalau ada lamaran kerja dibuat yang bisa menghadapi pressure, tekanan, ya, yang bisa. Kenapa? Karena tekanan dalam pekerjaan itu banyak. Seringkali kalau orang nggak sanggup, dalam setahun 40 perusahaan bisa dijalaninya. Karena keluar sana. Kenapa? Tekanannya selalu ada. Di mana yang tidak ada tekanan? Nggak ada. Di surga lah nanti. Iya kan? Jadi kalau kau dapat tekanan dalam satu pekerjaan ini, kau keluar, kau akan dapat tekanan yang baru lagi. Kau dapat tekanan yang baru lagi. Dalam rumah tangga pun gitu. Oh, suamiku begini, nggak tahan lagi aku, keluar. Rupanya di luar ada yang perli. Ini baik. Baru dia pergi sama yang baik ini, menurut dia. Rupanya dia dapat tekanan lagi yang lebih besar. Cerai lagi. Oh, ini lagi. Ini yang lebih baik. Kemudian dia dapat tekanan yang lebih hebat. Pisah lagi. Di mana nggak ada tekanan? Siapapun yang kau nikahi ada tekanan. Di dalam gereja, engkau berharap tidak ada tekanan, engkau berharap tidak ada masalah, tidak mungkin. Kita hidup di dalam satu komunitas, kita hidup di dalam sekeliling kita manusia yang punya banyak karakter, pikiran, sifat dan lain-lain. Dan Tuhan pun membentuk kita melalui orang-orang lain. Kalau engkau tidak bisa bertahan dalam satu gereja dan engkau keluar karena engkau gak sanggup menghadapi tekanan, saya pastikan engkau ada di tempat yang baru, engkau dapat tekanan juga. Kalau masih di dunia ini, gerejamu yang baru, ya, karena pasti ada tekanan, pasti ada masalah. Tapi kalau engkau udah pulang ke sorga, baru selesai semua tekanan itu. Amin. Jadi jangan cari tempat yang aman untuk engkau tidak ada kesusahan. Yang menjadi pilihanmu satu, bertahanlah. Amin. Bertahan. Badai sebesar apapun engkau bertahan, engkau harus punya pemikiran, Tuhan mau membentuk aku lewat badai kehidupan. Ada manusia yang menggerogotimu, Tuhan mau membentuk aku lewat dia. Aku berterima kasih kepadanya karena menjadikan aku menjadi orang yang seperti ini. Karena dia pandang kepada Tuhan, dengar suara Tuhan, penuh dengan kuasa Roh Kudus, bertahan dalam segala hal kehidupanmu. Engkau mungkin mengalami sakit yang berat, engkau berdoa tidak sembuh-sembuh. Akhirnya ada orang yang berkata, ke sana saja. Bukan dukun itu, bukan dukun, ke sana aja yuk. Rupanya sampai di sana Tuhan berbicara. Ya, kalau orang-orang yang hidup di dalam Roh Allah, dibilang gak dukun pun hatinya sudah bisa merasa itu ada yang ganjil. Kalau hati saudara gak bisa merasa itu ganjil, berarti saudara ada di dalamnya, ya kan? Kalau kita sama teman pasti cocok, ya kan? Sama musuh cocok nggak? Nggak cocok. Musuh kita cocok kita dengan dia. Jadi kalau engkau sakit penyakit, pergi sana sembuh, pergi sana sembuh, pergi sana
dengar suara Tuhan. Aku ini, tenanglah, jangan takut. Amin. Bertahan, hidup di dalam kebenaran firman. Kalaupun engkau mati karena penyakitmu, kau tidak menyangkal Yesus, engkau selamat. Amin. Itu yang terutama, bertahan sampai kehidupan yang kekal. Setia sampai Yesus datang kali yang kedua. Setia sampai doamu terjawab. Setia sampai janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Bertahanlah, sebab hanya orang yang bertahan yang akan mendapatkan upah. Amin. Yakobus 1 ayat 12, sama-sama kembali kita baca. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau dia tahan uji, baru mendapat mahkota kehidupan. Satu ayat lagi, Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13, sama-sama kembali kita baca. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Saudara mau selamat? Mau selamat? Orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang selamat. Apapun tidak bisa menyelamatkanmu. Kebaikanmu tidak bisa menyelamatkanmu. Hartamu gak bisa menyelamatkanmu. Pangkatmu gak bisa menyelamatkanmu. Apapun gak bisa menyelamatkanmu. Yesus yang menyelamatkanmu. Tapi bertahanlah. Kalau Tuhan izinkan persoalan itu, ujian itu kau hadapi, bertahanlah, maka engkau akan selamat. Tuhan Yesus memberkati.